Halo, selamat siang Sobat Lurah Barang Story, Sobat LBS. Pada hari ini Minggu tanggal 21 Juli saya berada di kafe yang cukup terkenal nih di seputaran menjelang pintu masuk Lembah Hanai kalau dari arah Padang menuju Bukit Tinggi. Saat ini merupakan launching pertama untuk hari ini setelah beberapa hari ditutup ya Ibumi karena adanya musibah banjir bandang yang melanda Kabupaten Tanah Datar dan juga Kabupaten Padang Pariaman 2 bulan yang lalu. Dan saat ini merupakan hari pertama kembali grand opening Ibumi 21 Juli 2024. Ini ada spanduknya. Dan ini bagi rekan-rekan Sobat LBS kembali sudah bisa untuk menikmati santapan di Cafe Ibumi ya. Nih. Dan nanti kita akan meliput bagaimana situasi kemacetan di jalur Lembah Hanai. Kita akan lihat nanti, kita akan saksikan langsung dari arah Padang menuju Bukit Tinggi. Kita akan liput bagaimana kemacetan di Lembah Hanai. Dan Sobat Lurah Barang Story, Sobat LBS yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa untuk berbagi dan share kepada teman-temannya agar kita bisa berbagi informasi yang cukup menarik dari saya di channel LBS Lurah Barang Story. Ya, ikuti terus perjalanan siang menjelang sore ini dan kita nanti akan liput bagaimana situasi kemacetan jalur Lembah Hanai atau yang lebih dikenal kalau di daerah kita Ayam Mancua katanya. Oke. Baik teman-teman Sobat LBS, setelah kita opening barusan di depan kafe dan restoran Ibumi, kita lanjutkan perjalanan kita pada siang jelang sore hari ini menuju kawasan wisata alam Lembah Hanai yang terkena dampak banjir bandang yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2024, 2 bulan yang lalu. Dan bagaimana nanti euforia dari para pengendara yang sudah bisa melewati kembali jalan ini setelah 2 bulan ditutup. Ya, 2 bulan ditutup total, kita tidak bisa melewati jalan ini. Dan sepertinya kita perhatikan arus lalu lintas dari arah Bukit Tinggi menuju Padang ataupun dari arah Padang menuju Bukit Tinggi kelihatan ramai lancar. Iya, dengan ditempuh perjalanan yang cukup menyenangkan ya dari teman-teman Sobat LBS, karena di kawasan Lembah Hanai ini hutannya kelihatan hutannya masih terjaga dan terlindung karena ini merupakan cagar alam dan dilindungi karena hutan lindung ya. Jadi suasananya sangat adem ya, sangat dingin dan sejuk. Jadi bagi teman-teman yang mungkin dalam perjalanan jauh ya, kalau sudah merasa capek, sudah merasa lelah makanya sering istirahat dulu di sini dan dicari rest area yang cukup banyak ada di kawasan Lembah Hanai ini. Tapi karena udah 2 bulan kita tidak bisa melewati jalan ini, makanya tidak bisa untuk bersantai atau untuk menikmati keindahan alam di seputar Lembah Hanai ini. Dan pada hari ini kembali dibuka dan diresmikan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat. Ya Sobat LBS, kita perhatikan ya dari jalur 2 arah kelihatan macet.
Dari arah Bukit Tinggi, dari arah Padang menuju Bukit Tinggi seperti di depan saya itu juga kelihatan macet karena ini merupakan hari perdana dibukanya kembali jalur Lembah Anai setelah terjadinya musibah banjir bandang dan juga tanah longsor 2 bulan yang lalu. Dan saat ini hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 kembali dibuka untuk umum, merupakan ini uji coba untuk pembukaan jalan kembali. Dan kita lihat di depan itu dari arah Bukit Tinggi menuju Padang juga kelihatan macet. Dan dari kejauhan kita bisa lihat air terjun Lembah Anai atau Air Mancur untuk sebutan daerah kita di Sumatera Barat. Ya, bagaimana ceritanya ya, padahal airnya air terjun ya, tapi dibilang air mancur atau air mancur. Nah, itulah kebiasaan kita di sini menyebutnya, walaupun air terjun dibilang air mancur. Oke. Baik, teman-teman LBS, kita lanjut nanti perjalanannya ke arah air mancur sana atau daerah air terjun Lembah Anai sana, dan kita akan pantau nanti bagaimana situasi kemacetan di jalan lintas yang terkenal cukup padat di setiap harinya. Dan pada hari ini merupakan hari perdana untuk pertama kali setelah 2 bulan ditutup jalan lintas Lembah Anai Bukit Tinggi menuju Padang. Ya, kita pantau sobat LBS, arus kendaraan sudah kembali padat merayap. Saat ini saya berada di depan rumah makan Syukur Air Mancur Lembah Anai. Ratusan kendaraan dari arah Padang menuju Bukit Tinggi kembali melewati jalur ini, dan kita lihat cukup padat merayap. Situasinya pada siang menjelang sore hari ini, teman-teman sobat LBS. Ya, teman-teman sobat LBS, kita akan coba pantau situasi kendaraan arus lalu lintas pada sore hari ini di jalur Lembah Anai. Ya teman-teman, seperti yang kita lihat, kendaraan yang melewati jalur lintas Lembah Anai ini dari arah Padang menuju Bukit Tinggi kelihatan ramai lancar. Dan nanti di atas kita lihat bagaimana situasinya, mudah-mudahan bisa berjalan lancar ya, tanpa ada kemacetan yang cukup panjang. Tapi pas tadi pagi saya lewat, tadi siang saya lewat, arusnya cukup padat di sini. Nah, teman-teman sobat LBS, kita lihat ya dari ketinggian dengan latar belakang air mancur atau air terjun Lembah Anai. Kita lihat di bawahnya arus lalu lintas cukup ramai lancar dari arah Padang menuju Bukit Tinggi. Ya teman-teman sobat LBS, ini adalah batas pengunjung, dilarang melintasi. Berarti kita hanya bisa sampai di sini untuk bisa melihat dari dekat bagaimana posisi arus lalu lintas pada sore hari ini. Kita perhatikan teman-teman sobat LBS, arus lalu lintas atau kendaraan yang melewati jalur Lembah Anai ini cukup ramai. Saat ini ada rombongan dari Gubernur Sumatera Barat kayaknya, kembali dari arah Bukit Tinggi menuju Padang.
BA1 Sumbar. Rombongan BA1 Sumbar setelah tadi meresmikan launching pertama dibukanya kembali jalur Lembah Anai ini. Ya, cukup ramai sekali kendaraan roda 4 ataupun kendaraan besar seperti truk, fuso, bus, kendaraan roda 2, mobil-mobil pribadi sudah banyak yang melewati jalur ini kembali karena setelah dibuka perdana pada hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juli 2024. Saat ini kita pantau langsung dari atas ketinggian di atas rel kereta api Lembah Anai. Dengan latar belakang air terjun Lembah Anai, terlihat situasi dan kendaraan yang lalu lalang di jalur yang terkenal cukup padat di sini setiap harinya. Tapi setelah terjadinya musibah bencana alam yang melanda ke Provinsi Sumatera Barat 2 bulan yang lalu, sehingga jalan ini ditutup untuk umum selama lebih kurang 2 bulan. Dan di depan saya itu di sebelah kanannya ada bekas kafe Sakafa ya, yang sekarang hanya tinggal puing-puing kenangan, dan tidak ada bekas apapun dari kafe Sakafa, dan sekarang dijadikan untuk pelebaran jalan. Dan kita perhatikan ekskavator tengah memperbaiki jalan tersebut, tengah menimbun bekas dari kafe Sakafa tersebut. Baik teman-teman, sobat Lurah Berangin Story, sobat LBS yang selalu setia bersama saya, kembali kita lanjutkan perjalanan ke arah bekas kafe Sakafa ya. Dan saat ini saya berada di antara antrian kendaraan ya yang menuju Bukit Tinggi dari arah Padang, dan kita bisa menikmati keindahan alam, panorama air terjun Lembah Anai yang cukup sejuk dan menyegarkan. Sobat sobat LBS, saat ini saya berada di bekas bangunan kafe Sakafa. Di sini dulu dibangun satu unit kafe yang cukup megah di sini dan terkenal dengan fenomenalnya yang cukup viral di media sosial. Tapi karena terjadinya musibah banjir bandang, sehingga kafe Sakafa ini hancur dan hilang di bawah arus air sungai Batang Anai ini. Teman-teman sobat LBS, kita sore hari ini meliput situasi lalu lintas di Lembah Anai. Setelah 2 bulan lebih, jalan ini cukup sepi, tidak ada satu unit pun kendaraan yang melewati di sini karena jalan terputus total. Sehingga pada hari ini kembali dibuka launching atau uji coba pembukaan jalan yang sudah diperbaiki akibat banjir bandang, dan saat ini sudah bisa dilewati kembali oleh arus lalu lintas kendaraan dari 2 arah, dari arah Bukit Tinggi menuju Padang ataupun dari arah Padang menuju Bukit Tinggi. Saat ini saya berada di depan air terjun Lembah Anai. Seperti yang kita lihat teman-teman LBS, itu dia air terjun Lembah Anai. Kita perhatikan kendaraan yang melewati jalur ini cukup padat dan merayap. Ya, ini dia teman-teman sobat LBS, antrian panjang ya,
macet panjang di kawasan Lembah Anai. Ratusan kendaraan dari arah Padang menuju Bukit Tinggi harus sabar dan antri dulu untuk bisa melanjutkan perjalanannya. Dan ini juga teman-teman, kita lihat di depan itu ada rencana pembangunan hotel, tapi kabarnya tidak mendapatkan izin dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat ya. Dan kita lanjutkan perjalanan kita ke tempat lain menuju Silayang Bawah, kemudian menuju pendakian tanjakan tajam itu ya, Singgalangkariang. Nah, ini dia proses pengaspalan jalan juga tengah berlangsung, dan antrian panjang kendaraan dari arah Bukit Tinggi menuju Padang juga kelihatan banyak ya, dan antrian cukup panjang sepertinya. Ratusan kendaraan roda 2, truk, bus, dan mobil-mobil pribadi harus bersabar dulu untuk bisa melewati antrian ini. Ini sebagai bukti euforia dari para pengendara kita yang sudah merindukan untuk bisa kembali menempuh ya, untuk bisa kembali melewati jalur yang cukup padat biasanya setiap hari sebelum terjadinya musibah banjir bandang dan galodo yang melanda Provinsi Sumatera Barat, khususnya di kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, dan juga Kabupaten Padang Pariaman. Nah, saat ini kita melewati di bawah rel kereta api ya. Kereta api yang pada zaman dahulu cukup terkenal dan jadi andalan transportasi bagi penduduk atau warga Sumatera Barat pada zaman penjajahan dulu, dan bekasnya masih ada sampai sekarang. Banyak kita lihat tadi jembatan rel kereta api dan juga rel kereta api yang masih terbentang dan masih tertata dengan bagus di sepanjang jalur Lembah Anai ini. Ya teman-teman, sobat LBS, mari kita cekidot ya dari kawasan yang lain. Dari tadi kita kawasan dekat dari air terjun, kita lanjutkan ke arah menuju Kota Padang Panjang ya. Kita lihat puluhan bahkan kendaraan dan juga alat berat seperti ekskavator dan kren juga masih banyak di sini untuk terus bisa merampungkan pekerjaan perbaikan jalan yang sudah rusak parah habis dihantam banjir bandang atau galodo yang melanda kawasan Lembah Anai ini pada 11 Mei 2024 yang lalu. Nah, teman-teman sobat LBS, ini dia kawasan Singgalangkariang ya, menuju perbatasan Kota Padang Panjang dan perbatasan Kabupaten Tanah Datar. Masih kita perhatikan banyak pekerjaan yang belum rampung, yang masih dalam proses pengerjaan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang dalam hal ini dari pihak kantor PUPR Provinsi Sumatera Barat ya, selalu bekerja dengan serius untuk bisa kembali memulihkan jalan yang sudah rusak dan terbang akibat dihantam banjir dahsyat.
Ya, sobat LBS, ini kita udah sampai di titik perbaikan jalan yang cukup parah juga, yang saat ini kita perhatikan masih dalam proses pengerjaan dari pihak pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Ini juga yang lebih berkompeten untuk mengelola perbaikan jalan ini adalah pihak PUPR Provinsi Sumatera Barat. Sepanjang jalan tadi banyak kita perhatikan alat-alat berat, eskavator dan juga mesin kren yang selalu standby untuk melakukan pekerjaannya di sini. Ya teman-teman, sobat LBS, sebentar lagi kita akan sampai ke batas kota Padang. Ya, ke batas kota Padang Panjang ya. Dan kita akan terus melihat dan memantau bagaimana situasi arus lalu lintas pada sore hari ini. Dan kita perhatikan masih tetap ramai lancar ya, sebagai euforia dari para pengendara kita sudah bisa melewati kembali jalur ini. Masih banyak kita perhatikan jalan-jalan yang masih rusak, bahu jalan yang masih terbal, yang masih dalam proses perbaikan ya teman-teman. Dan walaupun pada hari ini sebagai hari pertama kali dibuka kembali untuk umum jalur Lembah Anai ini, kita juga pun harus hati-hati dan juga tetap menjaga kewaspadaan kita untuk selalu hati-hati di perjalanan dan menghindari kecelakaan, karena di sepanjang jalan masih banyak kendaraan-kendaraan berat dan dari kendaraan proyek yang bekerja pada sore hari ini. Ya teman-teman, kita sekarang berada di jembatan kembar ya, kita menuju perbatasan kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar. Itu di depan kita lihat gapuranya, pintu masuk menuju kota Padang Panjang dari Kabupaten Tanah Datar. Ya teman-teman, sobat Lurah Barangin Story, sobat LBS semua, terima kasih atas kebersamaannya bersama saya selama dari pagi tadi hingga sore hari ini. Dan kita harus kembali melanjutkan perjalanan pulang ke kampung lagi ya teman-teman, sobat LBS. Dan terima kasih atas kebersamaannya sobat LBS semua. Jangan lupa untuk terus berbagi informasi bersama teman-temannya. Dan jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih sobatku semua. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.